Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Azadani Sabrian. Hari ini saya akan menjelaskan proposal program kreativitas mahasiswa. Judul saya punya dari hari ini adalah konstruksi pasti.id. Bidang kegiatan PKM kewirausahaan diusulkan oleh saya sendiri, Nabil Azadani Sabrian, dengan nomor NIM berikut. Berasal dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda 2026. Berikut ini adalah daftar isinya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail, lebih banyak supaya waktu kalian tidak terlalu terbuang. Tapi kalau misalkan kalian mau baca, saya akan beri waktu 3 10 detik ya. Boom. Oke, ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke ringkasan. Ringkasannya itu intinya adalah konstruksi pasti ID itu aplikasi untuk eh, teknik sipil, arsitektur, kontraktor, dan orang-orang yang pengen bikin rumah atau bahkan hmm, konsultan kecil lah sebetulnya. Kontraktor kecil bisa juga. Nah, ini kita ada menjelaskan on demand dan efisiensi RAB ya. Baru satu pendahuluan latar belakangnya itu kenapa saya membuat ini itu karena banyak orang sekarang pada pindah ke hal-hal digital. Jadi saya sendiri akan membuat sebuah bisnis digital yang fokus kepada teknik sipil yang yang memberikan jasa mereka. Permasalahannya itu kurangnya akses milik hunian terhadap tenaga konsultan teknik untuk proyek skala kecil, tingginya potensi kegagalan, dan ketidakefisien penggunaan material bangunan dalam proyek hunian. Tujuannya itu menciptakan ekosistem pembangunan hunian yang aman, transparan, dan efisien melalui sistem monitoring digital berbasis data teknis. Ini key partnernya, volume proposisinya, dan customer segment. Target luaran kita itu ada produk aplikasi digital, laporan kemajuan dan laporan akhir, artikel ilmiah dan HKI, dan yang kita lanjut pindah ke manfaat bagi masyarakat, bagi tenaga ahli lokal, dan bagi mahasiswa, pengusul saya. Bab kedua, gambaran umum perencana usaha. Deskripsi jasa itu konsultasi teknik, monitoring digital, dan audit spesifikasi. Keunggulan dari inovasi utamanya Digital Inspector Report, DIR, berbasis geotagging, kalkulator audit volume material otomatis, sistem layanan on demand yang ekonomis. 23, analisis peluang pasar. Potensi pasar kita tuh gede, karena sekarang kan orang-orang pada pakai digital. Apalagi ini adalah aplikasi. Wih, lebih mudah bagi mereka untuk mencapainya. Segmentasi dan target pelanggan. Target kita pelanggannya tuh segmen konsumen primer B2C. Kelompoknya berfokus pada pemilik hunian pribadi. Dan segmen konsumen sekunder B2B. Kelompoknya mencakup para kontraktor berskala kecil. Analisis kompetitor kita tuh adalah langsung dari firma-firma konsultan pengawas konstruksi konvensional dan biro arsitek lokal. Tapi, kalaupun mereka tidak menjadi kompetitor, bisa juga jadi kolaborator. Bisnis model kanvas PMC, strategis operasional, komersialis, dan keberlanjutan bisnis konstruksi pasti ini dirancang secara teratur dengan pendekatan matriks 9 elemen bisnis model kanvas. Berikut adalah skema komisi jasa, biaya langganan premium toko material, in-app advertising. Ini simpelnya iklan deh di aplikasi. Seluruh pembagian strategi operasional berdasarkan 9 elemen berikut. Ini adalah key partner lagi, follow profession, customer segmentnya lagi. Bab 3, metode pelaksanaannya, kita ada tahap persiapan dan riset, tahap pengembangan produk, tahap validasi dan beta testing, tahap peluncuran. Strategi pemasaran kita, content marketing dari TikTok, Reels, dan Short. Search engine optimization lokal, menggunakan search engine lokal, program referral kemitraan mandor, strategi operasionalnya, sistem rekrutmen dan verifikasi mitra, manajemen pemesanan, dari mutu dan rekonsiliasi pelaporan, strategi pengembangan usaha, fase penetrasi pasar, fase diversifikasi pendapatan, fase ekspansi wilayah dan teknologi. Indikator keberhasilan kita tuh ada banyak, ada teknis, ada dari pasar, ada indikator dampak sosial kita. Berikut ada biaya dan jadwal kegiatan, bisa dilihat dari sini. Totalnya tuh ada 11.500.000. Jadwal kegiatannya pada bulan pertama, tahap persiapan itu tuh full, kita mengerjakan 1 bulan full, 4 minggu. Bulan kedua, tahap pengembangan, kita juga full hingga tembus ke bulan ketiga, minggu kedua. Tahap validasi itu full di bulan ketiga.
sampai 4 minggu. Tahap pemasaran dan launching itu tuh ada 2 minggu terakhir pada bulan ketiga. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pelaporan ada di 2 minggu terakhir pada bulan keempat. Daftar pustaka ini adalah dari orang-orang hebat yang membantu saya menjelaskan apa-apa saja yang saya bisa dapatkan. Dan berikut ada lampiran bisnis model kanvas saya. Kita ada model kanvas, prototipe-nya seperti ini. Saya akan misalkan. Kita lihat. Berikut ada logo usahanya. Berikut posternya. Dan ini adalah dokumentasinya. Saya membuat DMC-nya di PPT karena lebih mudah. Sama juga di PPT. Seperti saya mengerjakan. Dan ini sketsanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.